Pernah tidak, di usia 55 tahun ke atas, Anda merasa tubuh sebenarnya masih kuat, pikiran masih jernih, tapi ada satu hal yang terasa berubah. Responnya tidak secepat dulu. Kadang butuh waktu lebih lama. Kadang rasanya seperti tidak sinkron dengan keinginan sendiri. Banyak pria mengira ini hanya soal umur. Ada juga yang memilih diam, tidak cerita ke siapapun, bahkan ke pasangan. Padahal dari pengalaman saya sebagai dokter yang menangani pasien lansia, keluhan ini sangat sering terjadi dan bukan sesuatu yang harus disembunyikan. Yang jarang disadari, kondisi ini bukan datang tiba-tiba. Tubuh sebenarnya sudah memberi tanda jauh sebelumnya. Sayangnya tanda-tanda kecil itu sering diabaikan karena masih bisa beraktivitas, masih bisa bekerja, dan masih terlihat sehat dari luar. Pertanyaannya, apakah ini benar-benar tidak bisa diperbaiki? Atau sebenarnya tubuh hanya meminta perhatian lebih? Di video ini, saya ingin mengajak Anda memahami apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh pria usia 55 tahun ke atas. Mengapa respon bisa melambat? Apa saja faktor yang memengaruhinya? Dan langkah apa yang bisa dilakukan secara aman tanpa solusi instan yang berisiko? Jika Anda ingin tahu jawabannya, dan ingin memahami tubuh sendiri dengan lebih tenang dan bijak, pastikan Anda menonton video ini sampai selesai. Sebelum melanjutkan, pastikan Anda menekan tombol subscribe berwarna merah di bawah ini, aktifkan ikon lonceng untuk notifikasi informasi kesehatan terbaru, dan tinggalkan komentar dari kota mana Anda menyaksikan tayangan ini. Saya Dr. Indri yang sudah berpengalaman dalam menangani gejala kesehatan ribuan lansia di seluruh Indonesia. Hari ini saya akan membuka rahasia yang bahkan membuat saya pribadi terkejut. Sebagian besar pria yang datang ke ruang praktik saya tidak datang dengan keluhan sakit yang jelas. Mereka duduk tenang, wajahnya terlihat sehat, bahkan beberapa masih aktif bekerja atau berkebun setiap hari. Namun kalimat pembukanya hampir selalu sama. "Dok, saya tidak sakit, tapi rasanya tubuh saya tidak secepat dulu." Kalimat ini penting, karena di usia 55 tahun ke atas, banyak perubahan tubuh terjadi secara perlahan dan diam-diam. Bukan perubahan yang langsung membuat seseorang terbaring lemah, tetapi perubahan kecil yang mempengaruhi respons tubuh secara keseluruhan. Secara medis, tubuh manusia bekerja seperti sistem yang saling terhubung. Ketika masih muda, sistem ini bekerja cepat dan efisien. Aliran darah lancar, pembuluh darah lentur, saraf merespons dengan cepat, dan hormon berada dalam kondisi optimal. Seiring bertambahnya usia, proses ini tidak berhenti, tetapi melambat jika tidak dirawat dengan baik. Banyak pria mengira bahwa selama masih bisa beraktivitas, berarti semuanya baik-baik saja. Padahal, menurut berbagai referensi kesehatan internasional, penurunan respon seringkali menjadi tanda awal bahwa sistem peredaran darah, saraf, atau metabolisme mulai bekerja kurang optimal. Ini bukan penyakit, tetapi fase yang membutuhkan perhatian. Saya pernah menangani seorang pasien berusia 58 tahun yang merasa bingung dengan perubahan tubuhnya. Ia masih kuat berjalan jauh, tekanan darahnya relatif stabil, tetapi merasa energinya cepat habis dan respon tubuhnya terasa tertunda. Setelah dievaluasi, ditemukan bahwa pola tidurnya tidak teratur, aktivitas fisiknya minim, dan asupan makanannya kurang seimbang. Tidak ada satu penyakit berat, tetapi ada akumulasi kebiasaan yang mempengaruhi kinerja tubuh. Literatur kesehatan global menjelaskan bahwa pada usia ini, elastisitas pembunuh darah mulai berkurang secara alami. Jika ditambah kurang gerak dan stres, aliran darah ke jaringan menjadi tidak seoptimal sebelumnya. Sistem saraf juga membutuhkan nutrisi dan oksigen yang cukup agar dapat bekerja cepat. Ketika suplai ini terganggu, respon tubuh ikut melambat. Hal lain yang sering diabaikan adalah peran mental dan emosional. Banyak pria usia lanjut memendam stres, rasa khawatir, atau kelelahan pikiran tanpa disadari. Padahal, kondisi mental sangat mempengaruhi respon fisik. Tubuh dan pikiran tidak pernah bekerja terpisah. Penting untuk dipahami,
Perubahan ini bukan akhir dari segaranya. Ini adalah sinyal. Sinyal bahwa tubuh meminta pola hidup yang lebih selaras dengan usianya. Semakin cepat sinyal ini dipahami, semakin besar peluang untuk menjaga respon tubuh tetap stabil dan berkualitas. Di bab berikutnya, kita akan membahas lebih dalam apa saja faktor utama yang secara medis paling sering menyebabkan respon tubuh melambat pada pria usia 55 tahun ke atas dan mengapa faktor-faktor ini sering tidak disadari. Setelah memahami bahwa perubahan respon tubuh adalah sinyal, bukan kegagalan, pertanyaan berikutnya yang hampir selalu muncul adalah, "Dok, sebenarnya apa yang terjadi di dalam tubuh saya?" Pertanyaan ini sangat wajar, karena perubahan ini jarang terasa drastis. Ia datang perlahan, nyaris tidak disadari, sampai suatu hari tubuh terasa tidak secepat dulu. Secara medis, ada beberapa sistem utama yang paling berperan. Yang pertama adalah sistem peredaran darah. Banyak penelitian kesehatan global menjelaskan bahwa seiring bertambahnya usia, pembuluh darah cenderung kehilangan kelenturannya. Jika dulu aliran darah mengalir dengan cepat dan stabil, kini bisa sedikit terhambat, apalagi jika gaya hidup kurang aktif. Ketika aliran darah melambat, suplai oksigen dan nutrisi ke jaringan tubuh juga ikut berkurang. Akibatnya, respon tubuh menjadi lebih lambat. Yang kedua adalah sistem saraf. Saraf bekerja seperti kabel penghantar pesan. Agar pesan sampai cepat, dibutuhkan kondisi saraf yang sehat, aliran darah yang baik, serta nutrisi yang cukup. Pada pria usia 55 tahun ke atas, kecepatan hantaran saraf bisa menurun jika tubuh kurang bergerak, kurang tidur, atau sering mengalami stres berkepanjangan. Ini sebabnya banyak pria merasa tubuhnya seperti butuh waktu lebih lama untuk merespons. Faktor ketiga yang sering diabaikan adalah perubahan hormon. Dalam literatur kesehatan pria, disebutkan bahwa hormon yang berperan dalam energi, fokus, dan vitalitas memang mengalami penurunan bertahap seiring usia. Penurunan ini tidak selalu menimbulkan penyakit, tetapi bisa mempengaruhi stamina dan kecepatan respons jika tidak diimbangi dengan gaya hidup yang sesuai. Saya pernah menangani seorang pasien berusia 60 tahun yang merasa dirinya kehilangan semangat tubuh. Ia mengira ini karena usia semata. Setelah kami bahas lebih dalam, ternyata ia tidur rata-rata hanya 5 jam per malam. Jarang terkena sinar matahari pagi dan jarang bergerak karena merasa cepat lelah. Ketika kebiasaan ini diperbaiki perlahan, tubuhnya mulai terasa lebih segar dan responsif. Selain faktor fisik, kondisi mental juga sangat berpengaruh. Stres, kecemasan, dan rasa tertekan yang dipendam dalam waktu lama dapat mengganggu keseimbangan sistem saraf dan hormon. Banyak pria tidak menyadari bahwa pikiran yang lelah bisa membuat tubuh ikut melambat. Hal penting yang perlu dipahami adalah semua faktor ini saling berkaitan. Jarang sekali hanya satu penyebab. Biasanya merupakan gabungan dari pola hidup, kondisi mental, dan perubahan alami tubuh. Kabar baiknya, karena ini bersifat bertahap, perbaikannya pun bisa dilakukan secara bertahap. Di bab selanjutnya, saya akan menceritakan pengalaman nyata pasien yang berhasil memperbaiki respon tubuhnya dengan langkah-langkah sederhana dan aman, tanpa solusi instan yang berisiko. Di tahap ini, saya biasanya mengajak pasien untuk berhenti menyalahkan usia. Karena dari pengalaman saya menangani pasien lansia, usia jarang menjadi penyebab tunggal. Yang lebih sering terjadi adalah tubuh kehilangan kebiasaan baik yang dulu secara tidak sadar pernah dijalani. Saya teringat seorang pasien berusia 61 tahun. Secara fisik ia terlihat sehat, berat badan relatif stabil, tekanan darah terkontrol, dan tidak memiliki riwayat penyakit berat. Namun ia datang dengan keluhan merasa kurang sigap dan respon tubuhnya terasa tertunda. Ia mengira kondisinya sudah tidak bisa diperbaiki. Ketika kami mulai berbincang lebih dalam, barulah terlihat gambaran utuhnya.
Ia jarang bergerak karena merasa cepat lelah. Tidurnya tidak teratur karena sering menonton televisi sampai larut malam. Pola makannya cenderung tinggi gula dan karbohidrat sederhana karena praktis. Semua ini tampak sepele, tetapi dalam jangka panjang memberi dampak besar pada sistem tubuh. Berbagai referensi kesehatan global menjelaskan bahwa tubuh lansia masih memiliki kemampuan beradaptasi yang baik. Namun, adaptasi ini membutuhkan rangsangan yang tepat. Aktivitas fisik ringan tetapi rutin, seperti jalan kaki atau peregangan, terbukti membantu meningkatkan aliran darah dan sensitivitas sistem saraf. Tidur yang cukup dan berkualitas membantu tubuh menyeimbangkan hormon dan memperbaiki jaringan. Kami mulai dengan langkah yang sangat sederhana. Tidak ada perubahan drastis. Ia diminta berjalan kaki 20 menit setiap pagi, mengurangi kebiasaan begadang, dan memperbaiki pola makan secara bertahap. Dalam 6 minggu, ia mulai merasakan perbedaan. Energi lebih stabil, fokus membaik, dan respon tubuh terasa lebih cepat. Hal menarik yang sering saya temukan adalah efek domino dari perubahan kecil ini. Ketika tubuh mulai terasa lebih baik, kepercayaan diri meningkat. Saat kepercayaan diri meningkat, stres berkurang. Ketika stres berkurang, sistem saraf bekerja lebih seimbang. Ini sesuai dengan banyak temuan kesehatan yang menyebutkan bahwa tubuh dan pikiran saling memengaruhi secara langsung. Pasien lain berusia 65 tahun pernah berkata kepada saya, "Dok, ternyata bukan tubuh saya yang rusak. Saya hanya lupa cara merawatnya." Kalimat ini sangat menggambarkan kondisi banyak pria usia lanjut. Tubuh tidak berhenti bekerja. Ia hanya bekerja sesuai dengan kebiasaan yang kita berikan setiap hari. Bab ini penting untuk dipahami, karena seringkali solusi tidak datang dari satu tindakan besar, melainkan dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Tubuh lansia merespons keteraturan, bukan kejutan. Di bab berikutnya kita akan membahas kunci utama yang bisa dijadikan pegangan harian agar respon tubuh tetap stabil, aman, dan selaras dengan usia tanpa bergantung pada solusi instan yang berisiko. Setelah memahami bahwa perubahan respon tubuh bisa diperbaiki, pertanyaan yang sering muncul adalah, "Dok, apa yang sebaiknya saya lakukan setiap hari?" Jawaban saya selalu sama, tidak perlu langkah ekstrim. Tubuh pria usia 55 tahun ke atas justru merespons paling baik pada perawatan yang konsisten dan masuk akal. Prinsip pertama adalah menjaga aliran darah tetap lancar. Banyak literatur kesehatan dunia menekankan pentingnya aktivitas fisik ringan yang dilakukan rutin. Jalan kaki, peregangan, atau aktivitas rumah tangga yang membuat tubuh bergerak membantu pembuluh darah tetap aktif. Aliran darah yang baik berarti suplai oksigen dan nutrisi ke jaringan berjalan optimal, sehingga respons tubuh tetap stabil. Prinsip kedua adalah kualitas tidur. Tidur bukan sekedar istirahat, tetapi fase penting bagi tubuh untuk memperbaiki sistem syaraf dan menyeimbangkan hormon. Lansia sering tidur lebih singkat atau mudah terbangun. Padahal, tidur yang cukup dan teratur sangat berpengaruh pada kecepatan respons tubuh keesokan harinya. Banyak pasien saya merasakan perbaikan signifikan hanya dengan mengatur jam tidur yang lebih konsisten. Prinsip ketiga adalah pola makan yang mendukung metabolisme. Tubuh usia lanjut membutuhkan asupan yang seimbang, tidak berlebihan dan mudah dicerna. Makanan yang terlalu manis, terlalu berlemak atau terlalu berat di malam hari dapat membebani sistem tubuh dan memperlambat respons. Sebaliknya, pola makan yang bersih dan teratur membantu energi lebih stabil sepanjang hari. Prinsip keempat yang sering terlupakan adalah kesehatan mental. Stres kronis, kecemasan, dan rasa tertekan bisa mengganggu sistem saraf dan hormon. Banyak pria usia lanjut memendam beban pikiran sendirian. Padahal, berbagi cerita, melakukan aktivitas yang disukai, dan melatih pernafasan sederhana terbukti membantu tubuh lebih rileks dan responsif. Saya pernah menangani seorang pasien berusia 68 tahun yang merasa respon tubuhnya menurun drastis setelah pensiun. Bukan karena fisiknya lemah, tetapi karena kehilangan rutinitas dan tujuan. Setelah ia kembali aktif dengan kegiatan sosial dan olahraga ringan,
tubuhnya terasa lebih hidup. Ini menunjukkan bahwa respon tubuh tidak hanya ditentukan oleh otot dan darah, tetapi juga oleh semangat hidup. Kunci terpenting adalah konsistensi. Tubuh lansia tidak membutuhkan perubahan cepat, tetapi perubahan yang berkelanjutan. Setiap kebiasaan kecil yang dilakukan hari ini akan menentukan bagaimana tubuh merespons di bulan dan tahun berikutnya. Dengan perawatan yang tepat, usia bukan penghalang untuk tetap merasa sigap, percaya diri dan menikmati hidup dengan kualitas yang baik. Sebelum kita akhiri video ini, saya ingin mengingatkan bahwa perubahan kecil yang Anda lakukan hari ini bisa memberi dampak besar bagi kualitas hidup ke depan. Jangan menunggu tubuh benar-benar lelah untuk mulai merawatnya. Jika penjelasan ini terasa relevan dengan kondisi Anda atau orang terdekat, silakan bagikan video ini ke grup WhatsApp keluarga atau teman sebaya. Bisa jadi, informasi ini membantu seseorang yang selama ini hanya memendam keluhannya sendiri. Tuliskan juga di kolom komentar, Anda menonton dari kota mana. Saya senang sekali bisa menyapa dan belajar bersama Anda semua di channel Lansia Sehat Abadi. Jangan lupa klik like jika video ini bermanfaat dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan edukasi kesehatan berikutnya yang praktis dan mudah dipahami untuk usia lanjut. Ingat, kesehatan bukan soal usia, tetapi soal bagaimana kita merawat tubuh setiap hari. Saya Dr. Indri. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat dan semangat selalu.